Shalom saudaraku sekalian, senang kita kembali ya bisa ada di hadapan Tuhan, ya bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku sekalian, minggu ini saya rindu supaya kita bisa bertumbuh lebih di dalam kehidupan kita sebagai seorang pemenang. Tema saya hari ini adalah nilai-nilai hidup seorang pemenang. Mari kita akan buka firman Tuhan terlebih dahulu. Saya mengajak saudara untuk membaca dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat ke-14. 2 Korintus pasal yang kedua ayat ke-14. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantara kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Satu lagi ayat firman Tuhan, Roma 8:37, dan saya percaya ini firman Tuhan yang tidak asing bagi kita. Roma 8:37 firman Tuhan berbunyi seperti ini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudaraku sekalian, saya percaya bahwa kita semua pernah membaca atau mendengar kalimat nilai-nilai hidup. Mungkin Anda mendengarnya atau membaca melalui artikel, ataupun Anda mendengar langsung dari khotbah, atau Anda membaca di renungan-renungan firman Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, kita harus memperhatikan hal ini, yaitu nilai-nilai hidup, karena hal ini adalah sangat penting bagi kita, khususnya sebagai orang Kristen. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai hidup? Sebelum saya melanjutkan, saya rindu sekali agar saudara mengerti apa yang dimaksud dengan nilai hidup. Sebab dengan mengerti apa itu nilai hidup, itu akan memudahkan Anda mengerti apa yang akan disampaikan hari ini. Nah, saudaraku sekalian, nilai hidup itu adalah kualitas diri, kualitas diri yang telah menjadi kepribadian dan watak kita yang mempengaruhi kita punya kehidupan di sepanjang umur kita. Saya ulangi, nilai hidup itu adalah sebuah kualitas diri yang telah menjadi kepribadian dan watak yang akan mempengaruhi kehidupan kita di sepanjang umur kita. Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa nilai hidup itu bukanlah sebuah pembawaan sejak kita lahir, tetapi ini merupakan sebuah bentukan dari berbagai pengetahuan di dalam kehidupan kita, yang mungkin saja bisa berasal dari keluarga kita, dari lingkungan kerja kita, lingkungan sekolah kita, lingkungan pergaulan kita, atau komunitas rohani, yaitu melalui gereja. Nah, saudaraku sekalian, nilai hidup yang kita peroleh dan yang telah tertanam di dalam diri kita masing-masing itu akan menumbuhkan jati diri, kemudian karakter, bahkan tujuan atau arah hidup kita sebagai orang Kristen. Sehingga kita memiliki sebuah perilaku atau kebiasaan yang baik yang menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang nilai-nilai hidup, maka kita tahu bahwa nilai-nilai hidup itu adalah sebuah hal yang akan menggerakkan kehidupan kita, atau dengan kata lain bahwa hidup kita hari ini itu digerakkan oleh nilai-nilai yang berada di dalam diri kita. Oleh sebab itu mengapa saya berkata bahwa nilai-nilai hidup itu adalah sesuatu yang penting, karena hari ini semua perilaku, semua tingkah perbuatan Anda, semua yang Anda lakukan itu digerakkan dari dalam diri Anda, yaitu nilai-nilai yang ada di dalam diri Anda. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang nilai-nilai hidup seorang pemenang, kira-kira nilai hidup seorang pemenang itu terdiri dari apa? Hari ini saudaraku sekalian, saya akan menyampaikan
tidak banyak, saya akan menyampaikan 3 saja ya, nilai-nilai hidup yang sangat penting ya, yang ada di dalam diri seorang pemenang. Nah, yang pertama, nilai-nilai hidup yang penting, yang pertama adalah nilai-nilai kebenaran. Ya, ketika kita berbicara mengenai nilai kebenaran, ya, maka kita tahu bahwa ini adalah satu hal yang sangat penting karena akan memancarkan, merefleksikan ya semua hal-hal yang benar ya yang telah kita peroleh di dalam diri kita. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan, 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, Injil 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Saudaraku sekalian, jika nilai-nilai kebenaran ada di dalam hidup saudara pada hari ini, maka hidup saudara pasti benar. Ya, pasti benar ya. Artinya ketika nilai-nilai kebenaran itu telah tertanam di dalam diri Anda, maka hidup Anda akan benar di hadapan Tuhan dan benar di hadapan manusia. Ya. Kenapa? Sebab nilai-nilai kebenaran tersebut itu akan memproduksi kebenaran hidup. Dan kebenaran hidup inilah yang kemudian akan menggerakkan kehidupan kita dan kita akan melakukan segala sesuatu yang benar, kita akan berpikir tentang hal-hal yang benar dan kita akan ya hidup dengan sangat benar di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, nilai-nilai kebenaran ini kita peroleh ya dari pengenalan akan Tuhan yang semakin hari semakin mendalam di hidup kita. Semakin kita mengenal kebenaran Tuhan, maka hidup kita akan semakin dimerdekakan dari perbuatan dan belenggu-belenggu dosa. Ya, dan hidup kita akan semakin hari semakin menjauh dan semakin terlepas dari perbuatan-perbuatan dosa. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, ketika ya hidup kita semakin hari semakin benar, ya, oleh karena nilai-nilai kebenaran yang telah mengubah hidup kita, menggerakkan hidup kita, maka ya keluarga kita, teman-teman, bahkan orang-orang di sekitar kita itu akan melihat dan mereka akan menemukan hidup kita ternyata telah berbeda, ya, dan mereka akan menemukan ya semua yang kita katakan, yang kita ucapkan, ya bahkan ya semua yang kita lakukan itu berbeda. Ya, jadi mereka akan menemukan, wah ternyata bukan perbuatan-perbuatan salah, bukan perbuatan-perbuatan dosa yang terlihat di dalam kehidupan kita lagi. Ya, sebaliknya mereka akan melihat perbuatan-perbuatan yang benar, perilaku-perilaku yang benar yang terlihat dari kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, sebagai orang berdosa yang telah ditebus, dibenarkan oleh Tuhan Yesus melalui karyanya di atas kayu salib 2000 tahun lebih yang lalu, dan kita kemudian telah lahir baru, maka nilai-nilai kebenaran Tuhan ini ya itu akan mulai mengalir di dalam kehidupan kita. Perhatikan saudaraku sekalian, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa sebagai manusia kita semua memiliki apa yang saya sebut dengan natur dosa, ya, yaitu dosa asal atau dosa bawaan ya di dalam kehidupan kita. Nah, natur dosa ini ada di dalam diri kita, ya. Oleh sebab itu, walau kita telah menjadi orang Kristen, kita telah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara perlu ingat bahwa natur dosa ya, yaitu dosa bawaan atau dosa asal itu ada di dalam kita punya hidup dan kita masih bisa berbuat dosa. Ya, coba Anda lihat hari ini Anda yang telah menjadi orang Kristen. Apakah Anda masih bisa berbohong? Bisa. Bisa nipu? Bisa. Bisa berzina? Bisa. Bisa iri hati? Bisa. Itu dosa. Nah, setelah menjadi orang Kristen, kenapa masih bisa melakukan hal seperti itu? Itu karena natur dosa itu ada di dalam diri kita. Nah, saudaraku sekalian, setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita menjadi orang Kristen, natur dosa ini
telah ditutupi oleh kebenaran-kebenaran daripada Tuhan. Ya, oleh sebab itu, ketika nilai-nilai kebenaran yang telah terbentuk di dalam kehidupan kita, itu kemudian menggantikan, menutupi akan natur dosa kita, ya, sehingga ya dosa itu tidak terlihat, tetapi ya kebenaran-kebenaran daripada Tuhan yang terlihat di dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita tidak boleh pernah lalai, kita tidak pernah boleh berhenti ya mengisi dan memenuhi kehidupan kita dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, ya. Agar kebenaran daripada Tuhan itu kemudian menjadi kepribadian dan watak kita. Apabila kepribadian dan watak kebenaran atau nilai-nilai kebenaran tersebut ya ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan mudah terpancing dan tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Dengan demikian, kita bisa hidup sebagai seorang pemenang yang luar biasa. Amin, saudaraku. Ya, nah, saudaraku sekalian, ada seorang karyawan, ya, dia selalu ya dibully oleh atasannya, ya, yaitu di tempat di mana dia kerja. Ya, dia tidak tahu kenapa alasannya itu begitu benci kepada dia. Ya, sangat membenci dia, ya. Dan dia berkata bahwa atasannya itu selalu saja mencari gara-gara dengan dia, ya. Dan kalau seandainya dia berbuat salah, ya, kesalahan yang sangat amat kecil, maka ya itu akan menjadi bencana bagi dia. Kenapa? Karena melalui kesalahan yang sangat amat kecil tersebut, dia punya atasan itu akan memarahi dia di depan teman-temannya, ya, dengan kata-kata yang sangat keras. Dia sering mengalami hal seperti ini, ya. Memang dia berkata bahwa kalau dimarahin sih emang nggak apa-apa, ya. Tetapi yang nggak tahan itu adalah malu, rasa malu itu, ya, di depan teman-temannya, ya, dia selalu ya dilecehkan, dimarahin, ya, dan itu membuat dia menjadi tidak nyaman. Saudaraku sekalian, ya, hal itu wajar, pasti akan membuat mungkin dia sedih, ya, marah dan kecewa. Tetapi sebagai anak Tuhan yang telah mengerti kebenaran, saudaraku sekalian, orang itu berkata, daripada gua kesal, daripada gua kecewa, aku akan mendoakan dia. Dia mengerti kebenaran. Setelah dia mengerti kebenaran, ya, hidupnya itu digerakkan oleh nilai-nilai kebenaran. Dia tidak mau kecewa, dia tidak mau ya balas membenci dia punya atasan, tetapi dia mulai melakukan sesuatu benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dia mulai mendoakan atasannya. Dan saudaraku sekalian, memang ketika dia mulai mendoakan atasannya setiap kali sebelum dia pergi kerja, ya, dia tidak langsung melihat mujizat, ya, dia tidak langsung melihat perubahan, ya, tetap sama, dia sudah mendoakan, ya, tapi atasannya tetap saja hidupnya sama, marahin, bully dia, cari gara-gara sama dia. Nah, saudaraku sekalian, bersyukur ya, oleh karena nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam dirinya, dia tidak menyerah. Dia bilang, nggak boleh kecewa, nggak boleh kesal, nggak boleh marah, harus doa. Ya, doa, dan dia terus mendoakan dia punya atasan. Setelah beberapa waktu dia mendoakan atasannya, tiba-tiba suatu hari dia punya atasan punya sikap berubah total. Atasannya tiba-tiba menjadi ramah dengan dia, baik dengan dia. Ya. Atasannya tidak marah-marah lagi. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Ini menjadi satu kesaksian yang sangat indah yang saya dengar pada waktu itu. Ya, ini hal yang sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal ke-8, Injil Yohanes pasal 8 ayat 32, firman Tuhan berkata seperti ini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita memiliki nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan kita, dan nilai-nilai kebenaran tersebut itu kemudian menggerakkan kita punya hidup, saudaraku sekalian, maka kita akan mengerti ya apa yang benar, apa yang salah.
Apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang boleh kita katakan, apa yang tidak boleh kita katakan, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ketika hidup kita itu digerakkan oleh nilai-nilai kebenaran, maka kita selalu akan mempunyai kekuatan untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan dan manusia. Amin saudaraku. Oleh sebab itu saya rindu sekali ya setiap daripada kita bisa membangun ya nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan kita lebih lagi. Amin. Ya, mari kita lihat nilai yang kedua. Ya, nilai-nilai hidup ya seorang pemenang yang kedua itu adalah nilai kasih, nilai-nilai kasih. Ya, mari saya mengajak saudara untuk ya membuka satu bagian firman Tuhan, Injil Lukas 10 ayat ke-27. Injil Lukas pasal ke-10 ayat ke-27. Firman Tuhan ini berkata seperti ini, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Nah, saudaraku sekalian, sebagai seorang pemenang yang telah menerima kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, kita harus mengerti ya bahwa nilai-nilai kasih yang berada di dalam diri kita hari ini karena ya ada sebuah kasih yang begitu besar dari Allah yang telah memberikan anak tunggalnya Yesus Kristus kepada kita terlebih dahulu ya sebagai sarana pendamaian antara kita dengan Dia ya. Jadi nilai-nilai kasih ini bisa kita dapatkan, bisa ada di dalam diri kita karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, oleh karena kasih Allah tersebut, ya, maka nilai-nilai kasih itu kemudian terbentuk di dalam kehidupan kita. Ya, nah, ini hal yang sangat luar biasa. Ketika nilai-nilai kasih ini telah terbentuk di dalam diri kita, maka saudaraku sekalian, itu akan membuat kita mampu mengasihi Tuhan dan mampu mengasihi sesama kita manusia. Karena itu ketika kita semakin kita mampu mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka kita juga akan sanggup mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu saya rindu sekali kita mengerti dengan apa yang disebut dengan prioritas kasih ya. Kita harus mengerti dengan jelas. Maksudnya adalah mana yang harus menjadi fokus dari kasih kita yang terutama dulu ya, Tuhan atau manusia ya. Nah, saudaraku sekalian, kita harus mengerti ya, kalau kita merindukan nilai-nilai kasih ini terus terbentuk, terus tertanam di dalam diri kita, maka kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu dibandingkan dengan yang lain. Sebab Tuhan itu adalah sumber daripada nilai-nilai kasih tersebut. Ya, jadi saudaraku sekalian jangan salah, kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Ya, Tuhan harus menjadi prioritas utama yang kita kasih. Karena setelah kita mengasihi Tuhan, maka kita akan beroleh kekuatan untuk mengasihi sesama kita. Nah, tetapi saudaraku sekalian, hari ini banyak sekali orang Kristen itu salah kaprah, ya. Banyak sekali orang Kristen itu lebih berbuat kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ya. Maksudnya adalah mereka lebih mengasihi sesama, lebih mengasihi orang lain, lebih mengasihi manusia lainnya, melebihi mengasihi Tuhan. Ya. Jadi hari ini banyak sekali orang Kristen lebih takut manusia daripada Tuhan. Lebih menghormati manusia daripada Tuhan. Lebih mementingkan manusia atau sesama atau orang lain daripada Tuhan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan saudaraku. Kenapa saya berkata demikian? Karena ketika
kita punya prioritas kasih itu salah, maka akibatnya ya kekecewaan, ya kemudian sakit hati atau kemarahan, ya itu akan kita alami, ya. Kenapa? Karena orang atau manusia yang kita kasih dengan kekuatan yang berasal dari diri kita sendiri, itu suatu hari bisa mengecewakan kita, ya. Saat kita melakukan sesuatu atau maksudnya saat kita melakukan sebuah kebaikan kepada orang lain, ya berdasarkan kita punya kekuatan diri, ya keinginan kita, maka secara alamiah dari diri kita pasti kita menginginkan, mengharapkan ada balasan atau feedback dari objek yang menerima kita punya kebaikan. Ya, itu wajar. Ya, pada saat kita melakukan kebaikan untuk seseorang, seringkali ya mungkin ada orang berkata, oh saya tidak mengharapkan apa-apa. Tapi kadang-kadang dari hati kecil mengharapkan ada balasan atau feedback dari objek yang menerima, ya kita punya perlakuan kasih. Ya, nah saudaraku sekalian perhatikan, seandainya balasan atau feedback ya yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, tidak sesuai dengan harapan kita, maka seringkali reaksi yang akan muncul dari diri kita itu adalah sebuah kekecewaan. Itu adalah sebuah kesedihan, sakit hati, mungkin juga kemarahan, ya, seperti yang tadi saya sebutkan di atas. Saudaraku sekalian, ada satu keluarga, ya, di mana waktu belasan tahun yang lalu, mungkin waktu itu antara orang tua dan anaknya ya pernah terpisah ya oleh karena suatu hal. Nah, saudaraku sekalian, sejak kecil anaknya ini dititipkan kepada keluarga dari orang tuanya ya. Dan singkat cerita, ketika anak ini besar, dia lulus sekolah, lalu dia bekerja, dan kemudian ya karena dia tekun, dia rajin, ya dan anak ini juga pintar, maka dia berhasil sukses di dalam pekerjaannya dan dia kemudian mempunyai sebuah kehidupan yang cukup baik. Ya. Setelah dia mempunyai kehidupan yang cukup baik, ya, tiba-tiba anaknya teringat akan orang tuanya yang ada di kampung. Dan anaknya bermaksud untuk menyatakan ya kasih sayangnya kepada orang tuanya, ya, dengan mengajak orang tuanya untuk tinggal bersama dengan dia. Saudaraku sekalian, setelah melalui komunikasi antara orang tua dan anak, ya, setelah komunikasi ngomong-ngomong, ngobrol, ngatur segala sesuatu, setelah beberapa waktu, akhirnya orang tuanya bersedia ya meninggalkan kampung halamannya, lalu tinggal bersama dengan anaknya di sebuah tempat tinggal yang lebih baik, lebih nyaman ya. Beberapa bulan ketika orang tuanya itu tinggal bersama dengan anaknya, anaknya itu kemudian menemukan sebuah kenyataan bahwa ternyata orang tuanya itu tidak pernah sungguh-sungguh sayang kepada dia. Bahkan ketika dia telah melakukan hal-hal yang baik kepada orang tuanya, ya, ternyata semua yang dia lakukan dengan hati, dengan maksud, dengan niat yang baik dan rasa sayang sebagai dasarnya, ternyata itu tidak mengubah ya sikap orang tuanya terhadap dia. Dia bahkan menemukan ternyata orang tuanya masih suka berbohong, mengeluh, bahkan menjelekkan anaknya ya kepada keluarganya yang lain tanpa sepengetahuan anaknya. Hal itu bisa terbongkar karena suatu hari ya tanpa sengaja tiba-tiba anaknya itu mendengar komunikasi ya antara orang tuanya dengan ya paman dan bibinya, ya, yaitu ya, keluarga dari orang tuanya melalui telepon. Ya. Saat anaknya mendengar komunikasi tersebut,
Ya, di mana orang tuanya ya menjelekkan anaknya, berkata bahwa wah, anaknya mengekang dia, kemudian ya memaksa dia untuk tinggal ya di sini dan lain sebagainya. Ya. Nah, ketika anaknya mendengar hal tersebut, anaknya itu menjadi sedih. Ya. Dia menjadi kecewa dan dia menjadi marah. Ternyata semua niat baik dia itu tidak dihargai, tidak dianggap, bahkan diterima sepenuhnya oleh orang tuanya. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu kita harus memperhatikan prioritas kasih kita itu dengan benar. Jangan salah aplikasinya, jangan salah penerapannya, ya. Kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Ya, karena ketika kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh, maka ya nilai-nilai kasih daripada Allah itu akan tertanam, kemudian terbentuk, bahkan bertumbuh di dalam kehidupan kita, dan itu kemudian akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita yang akan menggerakkan hidup kita untuk bisa mengasihi semua orang dengan setulus-tulusnya. Ya. Di samping itu, saudaraku sekalian, ketika kita memiliki nilai-nilai kasih daripada Tuhan di dalam kehidupan kita, itu akan memampukan kita bisa tetap hidup dengan damai, ada sukacita dan bahagia, ya, walau kita diperlakukan dengan tidak enak, ya, walau ya kita mungkin ya digosipin, kita mungkin disalahpahamin, ya, dan saudaraku sekalian, orang yang memiliki nilai-nilai kasih, dia tidak pernah terintimidasi oleh sikap dan perilaku orang lain terhadap dia. Karena nilai-nilai kasih yang ada di dalam dirinya itu memampukan dia untuk tetap bisa mengasihi orang yang berbuat tidak adil, bahkan yang berbuat jahat kepada dia. Ya, saudaraku sekalian, di dalam Injil Lukas pasal 6:35 berkata seperti ini. Lukas pasal 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi saudaraku sekalian, saat hidup kita itu digerakkan oleh nilai-nilai kasih, ya, maka kita akan menjadi pemenang yang sanggup mengasihi ya semua orang dengan tulus dan sungguh-sungguh, dan kita bisa melakukannya terus-menerus ya, dan tidak ditentukan oleh situasi kondisi. Saudaraku sekalian, sebagai manusia ya adalah hal yang wajar. Ya, ketika kita ya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang bersikap baik kepada kita, maka kita bisa mengasihi mereka dengan tanpa beban. Kita bisa mengasihi mereka dengan baik. Ya, dan secara manusia akan sulit ya mengasihi orang yang tidak baik dengan kita. Sulit mengasihi orang yang kita tidak sukai. Tapi saudaraku sekalian, ketika nilai-nilai kasih itu ada di dalam diri kita, maka kita bisa mengasihi semua orang. Baik ya orang kita sukai ataupun tidak. Orang yang ya mungkin menyenangkan hati kita atau yang menyakiti hati kita, orang yang pernah berbuat jahat dan tidak adil kepada kita, atau orang yang selalu berbuat baik kepada kita. Semua sama. Ketika nilai-nilai kasih ini menggerakkan hidup kita, maka kita dengan mudah bisa mengasihi semua orang, ya, tanpa melihat, tanpa memandang ya bagaimana ya perlakuan mereka atas kita. Karena itu saudaraku sekalian, sebagai seorang pemenang dengan nilai-nilai kasih yang ada di dalam diri setiap daripada kita, maka kita pasti bisa merefleksikan kasih ya itu
di dalam kehidupan kita dengan sangat baik. Kita bisa memancarkan kasih Kristus ini kepada semua orang, dan semua orang yang melihat dan merasakan kasih tersebut, mereka akan bisa percaya kepada Tuhan. Dan mereka akan mengakui keberadaan Tuhan Yesus di dalam diri kita. Amin. Mari, saya mengajak saudara untuk melihat nilai-nilai yang ketiga, ya, nilai-nilai hidup ya seorang pemenang yang ketiga. Ya, ini adalah nilai-nilai iman. Nilai-nilai iman. Ya, kita buka Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Satu lagi, 1 Yohanes pasal ke-5 ayat ke-4. Injil 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat ke-4 berbunyi seperti ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Haleluya. Saudaraku sekalian, ketika saudara membaca Alkitab tentang karya Tuhan yang luar biasa, ya, kemudian mendengar ya khotbah atau mendengar kesaksian tentang pertolongan Tuhan dalam hidup banyak orang, atau bahkan ketika saudara sendiri mempunyai pengalaman ya mengalami Tuhan di dalam kehidupan saudara, ya mengalami kuasa Tuhan maksudnya dalam kehidupan saudara, maka hal tersebut itu kemudian akan membentuk nilai-nilai iman di dalam diri kita, diri saudara. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, nilai hidup ini itu kemudian akan menghasilkan kemampuan ya diri kita mempercayai Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan kita, ya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, nilai hidup ini sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen, ya. Kenapa? Karena nilai hidup ketiga ini ya akan menjadikan hidup kita sebagai pemenang di dalam berbagai area kehidupan kita. Nah, ini menarik sekali saudaraku sekalian, ya. Kenapa saya berkata demikian? Karena ketika kita memiliki nilai-nilai iman yang di dalam diri kita, maka itu akan menghasilkan sebuah kehidupan yang optimis ya atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan tahu dengan jelas ya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan saya. Tuhan itu selalu akan menolong saya. Tuhan selalu akan memulihkan saya. Tuhan selalu akan memberkati saya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, saya katakan ini akan menjadi satu hal yang sangat menarik di dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita digerakkan oleh nilai-nilai iman ya atau nilai hidup iman ini, maka kita akan melihat mujizat dan kemuliaan Tuhan itu ya di dalam kehidupan kita senantiasa, ya. Jadi saudaraku sekalian, ya oleh sebab itu kita perlu tahu ketika ada nilai-nilai iman bergerak di dalam kehidupan kita, maka di dalam kehidupan kita tidak ada satu masalah, tidak ada satu pergumulan, tidak ada satu hal apapun yang akan membuat kita tidak berdaya, yang akan membuat kita menyerah, yang akan membuat kita kemudian ya mungkin menyalahkan Tuhan, yang membuat kita ya tidak percaya kepada Tuhan lagi, yang akan membuat kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Tidak, saudaraku. Apabila ada nilai-nilai iman di dalam diri kita, maka kita pasti akan selalu menang atas berbagai kondisi, berbagai situasi, ya berbagai beban-beban, berbagai tekanan yang ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena nilai-nilai iman ini akan membuat dan memberikan kita kekuatan untuk tahu dan percaya bahwa Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Pemulihan pertolongan daripada Allah pasti akan tiba tepat pada waktunya. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika di dalam hidup Anda ada nilai-nilai iman, ya, maka masalah keuangan tidak akan membuat engkau menyerah. Masalah sakit penyakit tidak akan membuat engkau meninggalkan Tuhan. Masalah keluarga ya tidak akan membuat engkau tidak percaya kepada Tuhan. Ya,
masalah masa depan. Ya, tidak akan membuat engkau memalingkan ya wajahmu daripada Tuhan. Nilai-nilai iman ini akan membuat engkau berdiri dengan tegak di hadapan Tuhan, percaya dan tahu bahwa Tuhan selalu menyertaimu dan Tuhan akan melepaskanmu. Saudaraku sekalian, saat hidup kita digerakkan oleh nilai-nilai iman, ya, maka sebuah bentuk kehidupan yang beriman itu akan nampak di dalam keseharian hidup kita. Ya, dan ini akan menjadi sebuah bentuk kesaksian yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita, ya, orang-orang yang ada bersama dengan kita, serta ini akan menghasilkan sebuah kebanggaan dan rasa syukur kita yang luar biasa kepada Tuhan. Ya, jadi saudaraku sekalian, ketika saudara memiliki nilai-nilai iman dan nilai-nilai iman itu bergerak dengan nyata di dalam kehidupan saudara, apapun yang saudara hadapi, apapun ya yang saudara alami, hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, tetap akan membuat engkau bangga sebagai anak Tuhan. Tetap akan membuat engkau selalu memiliki rasa syukur bahwa Tuhan adalah setia. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memulihkan, Tuhan pasti akan memberkati. Amin saudaraku. Saudaraku sekalian, ya, ada satu orang ya, dia datang ke gereja dan dia percaya kepada Tuhan. Pada waktu dia datang untuk percaya kepada Tuhan, pada saat ketemu dengan saya, dia berada di dalam satu posisi yang sangat sulit pada waktu itu. Boleh dikata dia sudah diambang ya kehancuran secara ekonomi, secara keuangan. Ya, dia tidak punya jalan keluar, tidak berdaya. Ya, boleh dikatakan ya akan bangkrut. Dan saudaraku sekalian, dalam kondisi seperti ini dia percaya Tuhan, dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan kita mulai mengarahkan ya bahwa dia harus percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Tuhan sanggup memulihkan dia, Tuhan sanggup menolong dia. Saudaraku sekalian, orang itu ya kemudian setiap minggu beribadah dengan setia. Dia datang beribadah, dan dia mengikuti berbagai bentuk ibadah yang ada di gereja kita pada saat itu. Dan saudaraku sekalian, ketika dia mulai beribadah, ya pelan tapi pasti, ya dia punya nilai-nilai iman itu mulai terbentuk. Ya, dia mulai percaya dan dia terus ya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ya, dan kita mulai mengajari dia bahwa dia harus pegang satu hal yang sangat penting, yaitu Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Tuhan sanggup, Tuhan mampu menolong dia, memulihkan dia, bahkan memulihkan keadaannya, memberkati dia kembali. Nah, saudaraku sekalian, ini yang dia percayai. Ya, ditambah dengan berbagai bentuk firman Tuhan yang dia terima, ya baik di gereja, baik yang dia baca. Saudaraku sekalian, itu kemudian membentuk nilai-nilai imannya dengan jelas di dalam kehidupannya. Bahkan nilai-nilai iman di dalam dirinya itu kemudian menghasilkan kekuatan dia untuk terus mempercayai Tuhan. Waktu ya dia terima Tuhan Yesus, ya kondisinya belum berubah, tapi dia tetap percaya. Ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia tetap percaya. Dia tetap percaya. Dia tetap percaya. Dan saudaraku sekalian, ketika dia terus mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan, tak tergoyahkan, ya, maka Tuhan bekerja. Saudaraku sekalian, beberapa bulan Tuhan mulai menunjukkan ya satu hal kepada dia tentang ya berkat yang sangat kecil. Dan dia bersyukur. Dan dia lakukan dengan setia kewajibannya di hadapan Tuhan. Saudaraku sekalian, setelah 1 tahun, Tuhan kemudian mulai membukakan pintu pemulihan karena kepercayaan dia, pintu pemulihan karena imannya, itu Tuhan mulai buka. Dan tahun kedua, ketika dia percaya Tuhan, pemulihan secara keuangan Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Saudaraku sekalian, satu orang yang telah bangkrut, yang tidak punya apa-apa, yang saat itu mungkin akan jual rumah dan jual apapun yang bisa dia jual. Tapi saudaraku sekalian, ketika dia bertahan dan terus mempercayai Tuhan, mujizat terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan.
dia dipulihkan, dan sampai hari ini dia hidup dengan tenang, hidup dengan baik. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu, miliki ya nilai-nilai iman di dalam hidupmu. Ya. Percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Oleh sebab itu, dekatkan diri kita senantiasa dengan Tuhan. Karena nilai-nilai iman ini akan muncul ya dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Nilai-nilai iman itu akan tumbuh di dalam diri kita dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya, mari adakan waktu lebih di hadapan Tuhan. Ya, adakan waktu lebih untuk Tuhan, untuk membaca kebenaran firman Tuhan, mengisi dan memenuhi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ini akan menghasilkan nilai-nilai iman yang akan memberikan kita sebuah kemenangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku sekalian, hari ini saya rindu sekali ya kita mengerti ya tentang nilai-nilai hidup ini ya, karena ketika saudara hidup dengan nilai-nilai hidup seperti ini, saudara akan menjadi seorang pemenang ya. Saudara akan menang atas berbagai ya dosa ya dan hal-hal yang salah. Saudara ya akan menang dan sanggup mengasihi semua orang tanpa syarat ya, dan kemudian saudara ya bisa menang dan tahu satu kebenaran yang tak tergantikan, yaitu Tuhan sanggup melakukan apapun di dalam kehidupanmu bagimu. Ya, itu nilai-nilai iman. Amin saudaraku ya, dan saya rindu sekali biarlah nilai-nilai ini boleh terus bertumbuh dan terus bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam kehidupan Anda, dan akan menjadi satu tonggak ya, tiang yang kuat yang akan menopang kehidupan yang berkemenangan di dalam kehidupanmu sepanjang umur. Mari kita tundukkan kepala saudara.